Saat ini, Amerika Serikat dan Israel menyalahgunakan tanah, wilayah, serta sumber daya alam yang tersebar di sekitar kita. Kalian tak hanya menyerang aset Amerika, tapi juga ladang gas di Qatar, serta negara Teluk lain. Aku hanya ingin tahu kenapa aku yang harus menjelaskan. Beritahu aku siapa yang memulai perang ini dan menyerang ladang gas South Pars kami. Israel dan Amerika yang menyerang ladang gas dan infrastruktur energi kami. Pertama, kami membalas sesuai hak kami untuk membela diri. Seperti saya katakan, kami tidak menyerang siapapun, hanya membela diri. Pangkalan militer, aset, dan fasilitas yang digunakan Amerika untuk agresi militer terhadap Iran merupakan target sah menurut hukum internasional. Tapi ladang gas bukanlah aset militer, kan? Saya bilang iya, ladang gas itu digunakan bersama. Tapi kami sudah jelaskan bahwa jika infrastruktur Iran diserang, kami harus membalas demi membela diri terhadap infrastruktur apapun yang digunakan bersama dengan Amerika Serikat. Itu bagian dari permainan perang yang mereka paksa ke Iran. Terkait alasan Amerika Serikat berperang, mereka mengaku sebagai pihak yang memulai. Apa yang Anda katakan pada sekutu di Teluk yang meminta Anda hentikan serangan ke infrastruktur sipil dan kapal? Akankah Anda mendengarkan mereka di Selat Hormuz? Apakah Oman dan Qatar adalah negara-negara yang baru-baru ini Anda ajak bekerja sama? Tentu saja. Kami tidak merasakan permusuhan atau sikap bermusuhan terhadap negara-negara di kawasan itu. Kami memiliki banyak kontak dengan negara-negara tersebut. Inilah hasil dari agresi Israel Amerika terhadap Iran. Ingatlah bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ini sedang digunakan untuk melakukan agresi militer terhadap Iran. Tapi Anda bilang, maaf, saya perlu kembali ke poin ini. Namun Anda bilang tidak bermusuhan dengan tetangga di Teluk, tapi menyerang ladang gas Qatar. Abu Dhabi dan Kuwait juga baru-baru ini diserang. Itu bukan tindakan defensif kan? Itu Iran yang membalas. Tidak begitu. Seperti yang saya katakan, kami hanya menargetkan aset dan fasilitas yang sebagian atau sepenuhnya milik Amerika Serikat. Mereka menyerang infrastruktur kami, dan Angkatan Bersenjata Iran sangat berhati-hati saat menyerang pangkalan dan aset yang digunakan oleh Amerika Serikat dengan cara apapun untuk melakukan agresi militer terhadap Iran. Sebuah ladang gas bukanlah aset militer, tapi mari kita lanjutkan karena masih banyak yang harus kita bahas. Mari kita bicarakan tentang kepentingan Anda sendiri. Maaf, ladang gas Iran adalah target militer. Saya bahkan tidak sekedar mempertanyakan deskripsi Anda. Ladang gas Qatar adalah aset militer. Namun masih ada tuduhan dari pemerintah Iran bahwa serangan-serangan ini ditujukan pada aset, kepentingan, dan pangkalan Amerika di Qatar, serta negara lain di kawasan tersebut. Dan tuduhan ini secara tegas ditolak dan tidak dapat diterima dengan alasan apapun. Dan bukti terbesarnya adalah serangan yang terjadi kemarin yang ditujukan terhadap sebuah infrastruktur. Fasilitas instalasi gas alam dianggap sebagai sumber utama dan mendasar penghidupan rakyat Qatar. Kemarin, sayangnya, hal ini berdampak pada jutaan warga dan penduduk yang didukung, serta mendapat manfaat langsung dari negara Qatar. Agresi dan kekerasan yang terus berlanjut ini, beserta konflik bersenjata yang meluas, hanya akan memperburuk situasi di seluruh kawasan ini. Qatar selalu mendukung diplomasi dan dialog. Kita perlu kembali pada kebijaksanaan. Sayangnya, kebijaksanaan kini tampaknya langka. Dan ini juga adalah sesuatu yang kita saksikan dalam gangguan pelayaran laut dan penghalangan perdagangan di jalur laut yang sangat kritis seperti Selat Hormuz. Kami menegaskan bahwa keamanan kawasan adalah tanggung jawab bersama dan penting bagi semua negara untuk berkomitmen dan memikul tanggung jawab ini. Yang Mulia Menteri, saya ingin menekankan pentingnya konsultasi berkelanjutan dengan Anda. Saya juga ingin berterima kasih atas dukungan Anda kepada kami dan Selatan Qatar, serta upaya Anda mempromosikan stabilitas dan keamanan di kawasan dan dunia. Turki memiliki
posisi yang sangat kuat di sisi kami, negara Qatar. Kami di Qatar, rakyat dan pemerintah, sangat menghargai sikap dan dukungan Turki. Dan untuk menutup, saya hanya ingin mengatakan bahwa perang ini harus segera dihentikan, agresi harus segera dihentikan, karena semua orang tahu siapa pihak yang paling diuntungkan dari perang ini. Ini menyeret seluruh kawasan ke konflik ini, dan itulah yang terjadi sekarang. Apakah ini melayani agenda-agenda itu? Terima kasih. Di lantai atas untuk Q&A Al Jazeera, Hasan Masud dari Al Jazeera hadir di wilayah tersebut. Apakah ada tempat bagi orang-orang yang hadir dan apa yang sedang terjadi? Dan siapa yang diuntungkan dari peralihan Iran melawan negara-negara di kawasan? Dan pertanyaan serupa lainnya untuk Muslim, apa situasi yang memungkinkan Turki bertindak sekarang untuk menghentikan pembaruan dari gejala-gejala ini terhadap negara-negara seperti Qatar dan negara-negara lain sedang berkomunikasi dengan Iran, dan selain itu negara-negara seperti Qatar dan Turki bersama dengan upaya dan diplomasi mereka sedang berusaha memperbaiki situasi. Terlepas dari hubungan mereka, diplomat selalu ada tempat untuknya. Saya sangat yakin bahwa negara-negara yang mengedepankan diplomasi kesepahaman selalu menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan apapun. Saya secara resmi meminta kepada negara Qatar bersama dengan negara-negara di kawasan ini, termasuk Turki, untuk segera menghentikan perang yang dilancarkan terhadap Iran. Tapi yang ini. Dan kita bisa melihat dengan jelas pada kesempatan terakhir, hanya sebagai pengekangan terhadap negara-negara kita. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tantangan yang kita hadapi memiliki tingkat kesulitan yang cukup besar, karena kita telah menjadi pemain kunci yang penting di kawasan ini. Sejak awal kesulitan, bahkan sejak saat-saat pertama, hal itu sudah menimbulkan banyak pertanyaan rumit bagi kami. Saya menginginkan kondisi kota yang secara geografis dekat. Objektivitas ini kembali positif untuk membantu menangani bantuan kemanusiaan dan, sekali lagi, bekerjasama secara timbal balik dan terkoordinasi untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di seluruh wilayah. Namun tindakan yang diambil oleh Iran saat itu hanyalah mengakibatkan seluruh wilayah dan komunitas kami menjadi tidak stabil saat ini. Dan kami menghadapi hal itu dan menyatakan dengan tegas dengan satu suara bahawa kami benar-benar menolak semua agresi ini dan bahawa agresi tersebut harus benar-benar diakhiri. Kami menegaskan diplomasi harus didasarkan pada partisipasi aktif yang sudah ada dan oposisi. Perubahan diperlukan untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan posisi kita sekarang. Saya melihat tidak ada ketergantungan langsung pada yang telah diterapkan saat mengeksplorasi situasi spesifik ini. Kita sadar akhirnya terlibat hal yang sama saat sampai di wilayah itu. Kita juga punya sejarah dengan rakyat Al-Araim. Dan kami tidak ingin melihat ketegangan yang terlalu sulit antara Al-Araim, orang-orang Qatar, Al-Araim sendiri, dan oposisi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Yang paling kami inginkan adalah agar rakyat kami bisa hidup dalam kedamaian penuh, dan kami sangat ingin menyambut semua orang dengan penuh kedamaian. Dan kami sedang berusaha menghindari dan mengurangi risiko besar yang terorganisir, yang muncul dan menyebabkan wilayah yang sudah maju akhirnya jatuh ke dalam situasi yang sangat kritis. Oleh karena itu, merekalah yang bisa mendapatkan manfaat dari hal ini, seperti yang diketahui oleh setiap orang yang benar-benar memahami apa yang terjadi. Pertama, sebuah perang dimulai dengan Israel dan Iran menambahkan caranya sendiri untuk dapat membantu dalam bantuan tersebut. Karena alasan itu, saya benar-benar percaya bahwa kejutan terbesar dari semuanya adalah melihat siapapun yang mencoba mengacaukan masa depan wilayah ini. Tepat di depan saya. Tepat di depan saya, persis di depan mata saya.
Stasiun penyediaan gas alam rusak parah dan akhirnya hancur total akibat dampaknya. Bagaimana situasi saat ini dan skenario yang akan datang? Seberapa mendesak kebutuhan saat ini dan dalam waktu dekat? Jika langkah-langkah ini terus berlanjut secara langsung, apa isu utamanya? Dan apa peran Qatar? Anda akan dapat berbicara dengan pihak Iran belakangan ini, dan Qatar, sebagai contoh diskusi, memiliki isu yang cukup berbeda dan kompleks. Dan dalam waktu dekat, apakah isu ini akan berubah? Atau pendekatan apa yang akan Anda ambil? Tuan juru bicara sekolah, setiap hari di Riyadh, Anda telah mengikuti sebuah wawancara yang sangat penting, dan ada pernyataan yang sangat berarti di akhir, serta ditetapkan poin-poin yang sangat penting di akhir wawancara tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang wawancara dan penilaian Anda terhadap perang serta perbandingannya? Bagaimana proyek ini berjalan, perkembangannya, dan alasan pentingnya bagi Turki? Apa yang terjadi? Pagi tadi ada laporan telepon dengan Arakci, terutama saat Anda bicara di Riyadh, dan Riyadh juga terlibat. Jika Anda bisa membagikan pendapat tentang tekanan yang diberikan suatu hari pada Di wilayah gas penting ini, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari istimewa yang lama dinanti akhirnya tiba, membawa peluang baru dan harapan besar bagi masa depan penduduk komunitas ini. Kami sudah harus menghadapi situasi yang jauh lebih rumit daripada bagian-bagian ini. Sayangnya, sebagian besar organisasi sangat terdampak dan kini kita semua menghadapi akibatnya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada dampak global. Dan hal ini terjadi karena kami berhasil mengamankan semua sumber daya keuangan yang diperlukan sejak tahap awal dan tahap-tahap pertama dari proyek ini. Terkait upaya penyerangan di Haslafan yang terjadi secara khusus pada hari kedua pertempuran sengit, pasukan juga secara strategis berkewajiban untuk mencegah Iran melakukan upaya apapun untuk mengambil alih kendali atas wilayah yang telah ditentukan tersebut. Sejak awal hari kedua permusuhan, kami mengambil alih kendali atas wilayah ini dan berupaya membantu mencegah serta menghindari segala jenis risiko kemanusiaan. Berita dan informasi yang kami gunakan mungkin hanya rumor, tetapi kami tetap sangat waspada dan siaga untuk memastikan tidak ada yang membahayakan pihak yang terdampak. Hanya itu yang tersisa pada akhirnya. Setelah lama menunggu hal luar biasa, saya sadar hasilnya hanya detail kecil ini, tak lebih dari yang kita lihat di sini. Kami telah mendapat kehormatan untuk membantu banyak orang dari komunitas Muslim dalam berbagai perjalanan dan tantangan harian mereka. Untuk semua orang yang ikut serta dalam rencana ini, kami benar-benar berharap pemerintah Republik Iran dapat memahami situasinya dengan baik. Bagaimanapun juga, merekalah yang telah mencabut bantuan penting dari umat Muslim yang sekarang sedang kami berikan. Dan bagaimana semua ini terjadi dalam kasus khusus Qatar? Mengenai kasus ini, kami sedang menganalisisnya dengan sangat hati-hati. Kami adalah diri kami sendiri. Kami adalah siapa kami sebenarnya. Selalu begitu dan akan selalu menjadi diri kami sendiri setiap saat.